Kalau selama, mohon maaf ini selama saya di Dinas Kominfo ini saya berusaha tidak membedakan, mohon untuk dipahami oleh teman-teman, saya tidak bisa berusaha untuk tidak membedakan antara teman-teman yang ikut asosiasi PBI, asosiasi IWOI atau asosiasi yang lain. Jadi kami anggap semua sobat media setara, tidak kami bedakan. Kemudian kalau ada yang komplain, mohon maaf ini sekali lagi mohon maaf kalau ada yang komplain PBI beda dengan IWOI atau yang lain, itu ranahnya teman-teman semua. Kami Dinas Kominfo tidak memandang itu, tapi kami pandang semua sama. Atau mungkin ada yang kami punya media cetak, kami media online, kami media media tanam. Nah, kami berusaha tidak membedakan itu. Jadi mohon dipahami, mohon pengertian teman-teman semua. Makanya setiap ada acara semuanya kami undang, semuanya kami infokan. Terlepas itu yang asosiasi manapun itu tidak ada catatan di tempat kami di Dinas Kominfo. Mas Arif, Pak Yubi kemarin kita sempat ngobrol, Mas Fajar dan teman-teman yang lain yang beri masukan ke kami coba menjadikan itu untuk evaluasi press tour sebelumnya, sehingga harapannya press tour besok itu bisa kita maksimalkan. Itu kemudian memastikan bahwa jumpa pers kali ini mengusung tema ngobrol santai bareng Kominfo, informasi dekat, kolaborasi erat. Nah, sesuai dengan temanya, jumpa pers kali ini kita akan melakukan diskusi santai bersama narasumber kita yang sudah hadir, di mana tujuannya ialah untuk mengeratkan hubungan antara pemerintah dan insan media, sehingga nantinya informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu merupakan informasi yang akurat, kredibel, dan hangat. Nah, selanjutnya kita langsung saja memasuki sesi utama Bapak Ibu, di mana dari pertama akan disampaikan oleh Pak Kadis, kemudian nanti dilanjutkan dengan Pak Kabid. Jadi langsung saja kepada Pak Budi, monggo kami persilakan Bapak. Terima kasih Mbak Bilgis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bilgis dan teman-teman semua sobat media. Senantiasa yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat serius. Makanya tadi saya pertama datang ke sini, sekali-sekali teman-teman media diprank oleh Dinas Kominfo. Jadi hari ini tidak serius JP-nya, tapi kami pengen mengundang makan siang 10:30 sudah disiapkan oleh teman-teman di belakang Mbak Bilgis. Nah, nanti ready-nya 10:30. Sambil nunggu makan siang, nanti Mas Arif dan Mas Kli akan menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan ke depan yang dalam waktu dekat kita akan press tour, dijadwalkan tanggal 29 November, hari Sabtu. Wow, bisa ramai lu ini berarti hari Sabtu. Jadi hari ini kami mau menginfokan itu, tidak ada yang serius, dan sekali lagi meskipun tidak serius, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sobat media yang sudah membantu kami Dinas Kominfo untuk share, untuk memberitakan hal-hal baik yang terjadi di Kabupaten Sleman. Kemudian jika ada sesuatu hal yang kira-kira perlu disampaikan, mungkin nanti bisa disampaikan ke Mas Arif atau Mas Kli. Kalau ada saran yang perlu disampaikan ke kami untuk kebaikan kami Dinas Kominfo dan Pemkab Sleman, tolong untuk disampaikan. Kami diberi masukan, kami diberi saran-saran terutama untuk kegiatan di tahun 2026, karena ini sudah menjelang akhir 2025. Dan sarannya yang agak sulit untuk kami laksanakan adalah JP-nya tahun 2025 ditambah, itu agak sulit.
kecuali teman-teman bisa ngide-ide TAPD. Karena sudah kemarin teman-teman sudah mewawancarai Mas Ibnu, saya sudah baca beritanya dari Tribun sudah, kemudian dari beberapa teman-teman media bahwa anggaran 2026 itu dirasionalisasi 62% termasuk Dinas Kominfo. Jadi anggaran JP ini bukan anggaran langganan. Kalau Mas Ibnu Kabid BKAD kan menyampaikan anggaran yang rutin langganan, terus apa itu yang tidak dipotong. Tapi anggaran JP ini anggaran yang di luar itu. Nah, sehingga kalau mau nambah jumlahnya berarti kita harus ngobrol dengan teman-teman TAPD. Nah, itu kasih Mas Arif, Mas Fajar atau yang lainnya. Silahkan kami dibantu untuk ngobrol, karena yang membutuhkan sebenarnya bukan hanya kami Dinas Kominfo, tapi semua OPD di Kabupaten Sleman. Wis nanti kepotong 62%, tidak ada kegiatan, orang no berita, wis bisa dibayangkan ya? Tahun 2026. Dan ini bagian dari kolaborasi yang memang harus dilakukan bersama-sama. Kami tetap akan berjuang bagaimana tapi tetap akan dilaksanakan. Kemudian kalau teman-teman bisa ngobrol dengan teman-teman TAPD, teman-teman kami di TAPD tentu akan banyak membantu untuk didengarkan. Saya kira demikian sebagai pengantar. Nanti monggo Mas Kri, Mas Arif untuk menyampaikan informasi kegiatan yang ada di Dinas Kominfo. Kemudian kalau mohon maaf ini selama saya di Dinas Kominfo ini saya berusaha tidak membedakan, mohon untuk dipahami oleh teman-teman, saya tidak bisa berusaha untuk tidak membedakan antara teman-teman yang ikut asosiasi PBI, asosiasi IWOI atau asosiasi yang lain. Jadi kami anggap semua sobat media setara, tidak kami bedakan. Kemudian kalau ada yang komplain, mohon maaf ini sekali lagi mohon maaf kalau ada yang komplain PBI beda dengan IWOI atau yang lain, itu ranahnya teman-teman semua. Kami Dinas Kominfo tidak memandang itu, tapi kami pandang semua sama. Atau mungkin ada yang kami punya media cetak, kami media online, kami media tanam. Nah, kami berusaha tidak membedakan itu. Jadi mohon dipahami, mohon pengertian teman-teman semua. Makanya setiap ada acara semuanya kami undang, semuanya kami infokan. Terlepas itu yang asosiasi manapun itu tidak ada catatan di tempat kami di Dinas Kominfo. Saya kira ngaten ya teman-teman semua sobat media, monggo untuk selanjutnya Mas Kli dan Mas Ar, sekali-sekali orang meng-EO Mas, tapi sekali-sekali ngomong jadi narasumber, biasanya kan meng-EO. Saya kira demikian, ada kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo, teman-teman sobat media Sleman yang berbahagia. Bahagia nggih, Bapak Ibu nggih? Dereng. Oh, dereng. Seperti tadi yang disampaikan Pak Kepala Dinas Kominfo bahwa hari ini sebenarnya kegiatannya santai. Kita balut mungkin lebih banyak nanti diskusi. Pada dasarnya di akhir tahun ini Dinas Kominfo yang selama ini bersama teman-teman sobat media Sleman, harusnya kalau tadi kursinya 4 itu yang satu Pak Kabag Prokompim, tapi kebetulan beliau ada agenda yang lain, tugas luar kota, sehingga beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Jadi kami Dinas Kominfo khususnya bidang IKP beserta bagian Prokompim ini di Kabupaten Sleman secara khusus mempunyai kegiatan relasi media, yaitu kita bersama-sama teman-teman sobat media Sleman yang berkolaborasi, kemudian kita bersama-sama untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Itu kan harapan kita bersama.
harapan Kominfo seperti itu, nanti teman-teman juga dapat berita, itu ya Mas Harim ya. Itu kan, kami mengundang teman-teman, teman-teman dapat berita, jadi dua-duanya enak, insya Allah seperti itu. Harapannya dua-duanya enak, gitu loh Bapak Ibu. Kemudian kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa mungkin ada Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian yang menyampaikan, kok akhir tahun ini JP-nya Kominfo gila-gilaan, seminggu bisa 2 kali, bisa 3 kali seperti itu. Itu sudah disampaikan Pak Kepala Dinas di awal kemarin bahwa tujuan pertama kami adalah mendekatkan sobat media nih, teman-teman dari media kepada OPD, pada teman-teman OPD pemerintah daerah, sehingga tidak ada lagi informasi yang masuk ke Pak Bupati, Pak Wabub bahwa ada kepala OPD yang menghindari media. Itu yang coba kita minimalisir sehingga hubungan pemerintah Kabupaten Sleman, baik itu pimpinan kabupaten dalam artian Bupati dan Wabub dan pimpinan OPD itu bisa selaras, bisa serasi, sehingga nanti harapannya ke depan informasi-informasi yang ada dari pemerintah Kabupaten Sleman ini bisa tersampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman ini, teman-teman sobat media Sleman, teman-teman media yang biasanya meliput di Kabupaten Sleman. Untuk secara teknis nanti Mas Klik yang mungkin menjelaskan ya. Ganti lempar saya. Jadi tahun ini kita ada JP 1 kali gitu. Press tour 1 kali. Kemarin kami juga sudah meminta masukan dari teman-teman. Kami coba mengolah hasil diskusi yang pernah kita lakukan, kita coba wujudkan besok ketika press tour. Jadi mungkin nanti ada teman-teman yang lain, kok press tournya tahun ini beda. Oke, memang beda, karena tujuan kita press tour, kita kembalikan ke kita awal bahwa kita bersama-sama mengangkat potensi-potensi Kabupaten Sleman, baik itu potensi baru atau potensi lama, terkhusus potensi-potensi yang mungkin mengalami penurunan, baik secara pemasaran, baik secara ekonomi, sehingga potensi-potensi itu bisa dikatakan hampir punah. Itu yang coba kita rangkul bersama, masukan dari teman-teman Pak Hasto, Mas Arif, Pak Yubi, kemarin kita sempat ngobrol, Mas Fajar dan teman-teman yang lain yang memberi masukan ke kami coba menjadikan itu untuk evaluasi press tour sebelumnya, sehingga harapannya press tour besok itu bisa kita maksimalkan. Itu kemudian Bapak Ibu sekalian, hasil beberapa JP dan press tour besok ini akan menjadi salah satu kegiatan kami juga. Jadi teman-teman Mas Klik ini, teman-teman yang di depan dan yang di kantor, teman-teman KPPP itu ada analis media yang ada di Kominfo. Teman-teman analis media yang ada di Kominfo itu salah satunya memberikan daily report kepada Pak pimpinan dalam hari ini Kepala Dinas terkait dengan informasi-informasi penting yang ada pada media di waktu tertentu. Contoh di hari ini akan ada daily report yang disampaikan oleh tim analis media Kominfo kepada Bapak Kadis Kominfo. Hasil daily report yang disampaikan teman-teman media ini juga daily report ini menjadi bahan daily brief yang menjadi gabungan antara informasi dari media, analis media dari Kominfo digabung dengan hasil olahan teman-teman analis intelijen dari Puskomin Badan Kesbangpol. Nah, dua informasi basis data itu yang kemudian tiap harinya dijadikan daily brief Sleman yang disampaikan kepada pimpinan. Mungkin dari teman-teman tiap hari bisa mengakses, mungkin ada yang dapat daily brief tersebut. Selain itu, teman-teman analis media, ini saya tugasi, saya memberikan tugas kepada teman-teman analis media untuk akhir tahun ini, kita akan melihat
sejauh mana JP maupun Prestur besok itu memiliki nilai atau konten atau apalah namanya berita di media yang bisa kita lihat hasil positifnya. Dalam artian teman-teman kami minta sudah mulai JP beberapa JP yang lalu saya minta tiap JP itu saya minta teman-teman analis media itu untuk ngecek. Jadi materi JP ini berapa media yang keluar, siapa saja yang mengeluarkan beritanya, kemudian materi JP yang mana yang mengeluarkan berita yang mana. Itu sebagai cross check kami bagaimana jumpa pers yang diadakan oleh Kominfo itu memiliki nilai atau memiliki pengaruh dalam penentuan berita untuk teman-teman. Apakah itu membantu teman-teman? Apakah tidak? Itu kan bisa kelihatan dari JP. Pas kita mengadakan JP ternyata beritanya nggak ada. Itu kan jadi evaluasi juga nanti. Kalau memang beritanya nggak ada, besok anggaran JP kita turunkan untuk kegiatan yang lain. Kan seperti itu, Pak Kadis. Ganti Prestur. Ganti Prestur. Tapi kalau Prestur juga nggak keluar berita berarti ganti kegiatan. Prestur lagi. Tapi kemungkinan besar kami juga mengerti ketika JP-JP yang kami push kemarin, kami dorong kemarin, banyak dinas-dinas atau OPD itu yang belum siap. Secara materi belum matang, itu saya paham. Karena kagok yang pertama, mereka belum pernah JP, tiba-tiba disodori jadwal untuk JP, mau tidak mau kudu JP, kan seperti itu. Itu yang maksa Pak Kadis itu tadi. Di rapat itu pokoknya tanggal sebenarnya kudu JP. Padahal kalau kami lihat seperti OPD itu harusnya bisa menyampaikan program kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam 1 tahun. Itu akan lebih menarik. Apa yang dilakukan OPD untuk mendukung visi misi Bupati Wabub, misal seperti itu, visi misi pemerintah kabupaten. Tapi beberapa kali JP kemarin, terutama beberapa instansi yang memang belum pernah JP, dia hanya menyampaikan satu kegiatan. Padahal ketika dia hanya ngomong satu kegiatan itu biasanya materinya agak dangkal sehingga masyarakat bingung, ini nulisnya kepiye. Nulisnya kepiye di doorstop ya kagelan jadi tidak apa. Nah, itu nanti mungkin kita diskusi banyak, terutama untuk JP. Jadi mungkin kedepannya JP itu tidak, izin ya Pak Kadis, JP kedepannya tidak kita pandang sebagai hak dari OPD. Maksudnya orang itu OPD itu hanya dapat 1 kali JP harus dilakukan. Kalau OPD itu memang nggak mau, nggak bisa mengeluarkan berita, ya nggak usah kita jatah JP. Yang kita jatah JP adalah OPD yang bisa mempush berita-berita bagus tentang Sleman. Nah, nanti kita JP kan bahkan bisa 2-3 kali kalau dia memiliki berita yang bagus. Nah, ini kami butuh masukan dari teman-teman media. Ini yang harus kita berusaha bangun, kita bangun bersama. Bagaimana hubungan antara Pemkab Sleman dengan media, khususnya dengan Kominfo ini bisa cair. Jadi ketika teman-teman media mungkin menemukan ada beberapa isu atau masalah yang berpotensi untuk menjadi berita, itu silahkan kalau memiliki hambatan atau tidak bisa mendapatkan sumber-sumber, bisa menghubungi Kominfo atau kami atau dari Prokombim mungkin. Itu bisa disampaikan ke kami sehingga kami bisa menjembatani antara teman-teman media dengan OPD terkait, sehingga harapannya berita-berita yang keluar itu bukan asumsi lagi tapi sudah berita-berita yang bersumber dari teman-teman kepala OPD atau perangkat daerah yang membidangi. Sehingga harapannya kembali lagi berita-berita baik, kami tentu saja berharap berita-berita baik terkait Kabupaten Sleman itu bisa tersebar kepada masyarakat. Menikah mungkin sedikit dari saya, nanti mungkin benar kami mohon masukan, kritik saran dari teman-teman media, kira-kira JP atau Prestur mau dibuat seperti apa, kemudian tahun depan harusnya ada kegiatan apa, itu kami tampung. Kalau memang bisa kami fasilitasi tahun depan, kami coba laksanakan. Tapi kalau memang
tidak ya nanti kita obrolkan lagi. Kami juga butuh bantuan teman-teman, misal seperti yang tadi disampaikan Pak Kepala Dinas, bahwa karena secara normal memang anggaran Dinas Kominfo itu juga mengalami penurunan, sehingga nanti mungkin teman-teman media jika merasakan bahwa kita perlu nge-push sesuatu kegiatan yang itu berimbas positif pada Kabupaten Sleman, mau didorong untuk teman-teman TPAPD juga supaya nanti anggarannya untuk Dinas Kominfo bisa disisihkan, bisa ditambahkan. Mungkin seperti itu dari kami. Banyak salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teknis Mas Klik. Monggo Mas Klik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami terhormat Bapak Kadis Kominfo, Bapak Arif, sobat media sekalian yang sudah hadir, dan teman-teman di balik layar, teman-teman IKP Kominfo yang selama ini menjadi IO. Maaf guys, sebelum saya ditinggalkan, saya mau meninggalkan dulu sebenarnya. Saya mau turun nih, izin turun nih. Mohon izin Pak Arif. Oke, ini kita nyantai aja kan, ngobrol santai dengan sobat media kok. Jadi kita nggak usah tegang, nggak usah terlalu serius. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arif itu sudah panjang lebar. Saya di sini nggak akan menyampaikan panjang kali lebar karena panjang kali lebar sudah disampaikan sama Pak Arif. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman yang selama ini menjadi IO untuk JB ini biar sobat media pada kenal. Yaitu yang pertama di ujung sana ada Mas Omen, itu mohon berdiri Mas Omen, Roman Erwindi. Yang selanjutnya ada Mbak Bilkis, berdiri Mbak Bilkis. Terus ada Mbak Heni, dan satu lagi Mbak Erida. Dan ini kita juga ada naturalisasi Mbak Naura, beri salam. Nah ini juga sebagai konten kreator kita. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid bahwa di Kominfo telah melakukan analisis media. Dari awal JP sampai saat ini sebetulnya di Kominfo itu telah melakukan analisis monitoring media-media yang sobat media telah upload pemberitaan. Jadi kita selama ini ketika ada JP, teman-teman monitoring media ini selalu menganalisis mana sih media-media yang selalu aktif, berperan aktif untuk menyebarluaskan berita-berita. Nah, kami mohon untuk kedepannya nanti sobat media dapat menyampaikan informasi yang telah disampaikan oleh para narasumber ke medianya masing-masing seperti itu. Kalau seandainya nantinya di akhir JP kita nanti akan kita evaluasi, nanti kita akan bagikan form kepada sobat media sekalian. Mohon diisi untuk kelanjutan komunikasi kita ke depan di tahun 2026 supaya lebih erat dan lebih mantap untuk kemajuan Pemkab Sleman. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, itu untuk monitoring media. Jadi ada satu lagi informasi untuk press tour nih. Kemarin kita sudah komunikasi dengan beberapa pengrajin, yaitu nanti kita insya Allah tanggal 29 hari Sabtu 29 November nanti kita akan mengadakan press tour insya Allah di Ngodian untuk pengrajinnya, nanti pengrajin Blangkon dan pengrajin Kerinting. Untuk tempatnya masih kita rahasiakan guys, soalnya gini, kemarin sebetulnya nggih, mohon maaf ya, kemarin ada yang minta, Mas ini sebenarnya lokasinya di mana? Sebenarnya kita nggak apa-apa memberitahukan, nggak apa-apa, tapi kita sendiri karena belum fix dengan tempatnya itu dan belum fix dengan pengrajinnya, nantinya takutnya salah konfirmasi, nanti teman-teman sobat media nanti salah untuk wawancara pada narasumbernya seperti itu. Jadi nanti insya Allah akan kita informasikan di minggu terakhir sebelum pelaksanaan press tour seperti itu. Sebelumnya nanti kalau seandainya ada masukan untuk press tour masih kita
terima. Monggo sobat media yang akan menyampaikan. Sampai di sini kalau seandainya ada kekurangan dari saya pribadi mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau memang itu nanti ternyata benar apa yang disampaikan Kominfo itu bagus. Karena pertama kepala Bapak Kadis tadi sudah bilang bahwa tidak membedakan media apapun itu, mulai cetak, elektronik ataupun online. Jadi dengan harapan semua informasi yang ada di Sleman terutama informasi yang baik itu akan tersebar dan bisa disosialisasikan ke masyarakat. Disosialisasikan ke masyarakat tanpa membedakan media mana. Itu. Dan itu bagus untuk istilahnya untuk Sleman ya, dan Kominfo tindakannya juga udah istilahnya menuju ke arah yang lebih adil antar media satu dengan media yang lain. Kok yang lebih adil itu maksudnya gimana? Ya, maksudnya tidak membedakan itu tadi. Tidak membedakan antara media A, B, C atau D. Yang jelas mungkin forum ini bisa menjadi ajang saling silaturahmi dari asosiasi manapun ya. Betul, dan saling kasih masukan demi kebaikan bersama. Iya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo dan juga dari Kepala Bidang dan sebagainya, tadi juga ada masukan dari sahabat media. Ini salah satunya untuk bisa mengumpulkan OPD yang dimana nanti JPN ini bisa diketahui oleh sahabat media. Ini sangat bagus dan ini di 2026 agar semua media ini mengetahui program tentang Pemda Sleman itu seperti apa. Ini dan sangat bagus, dan ini dengan adanya JP seperti ini kan salah satu ajang silaturahmi untuk awak media dan sebagainya, dan juga mengenal lebih dekat lagi tentang tim-tim yang ada di Kominfo Sleman. Itu aja mungkin. Terima kasih. Selamat siang. Hari ini Kominfo wilayah Jakarta tentang umpan balik dari media yang selama ini meliputi Kabupaten Sleman. Nah, menurut pendapat kami bahwa selama ini memang Kominfo Kabupaten Sleman sudah berupaya untuk menghadirkan narasumber dari OPD yang berada di lingkungan Pemda Kabupaten Sleman. Nah, yang untuk ke depan harapan kita agar di akhir tahun ini para kepala dinas atau OPD yang berada di lingkungan Kabupaten Sleman itu diarahkan untuk memberikan rencana tahun 2020 dalam bentuk semacam yang bahasa disebut outlook. Jadi melihat tahun 2020 seperti apa dan program apa yang akan disajikan sepanjang tahun 2020, sehingga kalau program itu direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya maka bisa diukur pencapaiannya. Tetapi kalau program itu hanya ujuk-ujuk lusa ada, itu tidak bisa diukur. Tetapi program itu kalau direncanakan 1 tahun sebelumnya dan dikerjakan sesuai dengan apa yang dikerjakan itu, maka bisa diukur tingkat pencapaiannya. Tingkat pencapaian itu adalah uangnya berapa dan bisa dialokasikan untuk itu, kegiatannya apa yang akan dilakukan, dan keberhasilannya itu nanti seperti apa, itu bisa diukur. Tapi kalau tidak ada seperti itu, tidak dapat diukur pencapaiannya, karena akhir tahun kan harus melaporkan tentang apa yang sudah dikerjakan. Sama seperti dengan rumus, kerjakanlah apa yang kamu lakukan dan tulislah apa yang kamu kerjakan, kerjakanlah apa yang kamu tulis. Nah, itu rumusnya. Jadi kita harus membuat perencanaan 1 tahun ke depan, kemudian baru mengerjakannya. Saya tadi kita matur supaya para pimpinan kepala dinas atau OPD terkait itu mendesain program 1 tahun, dan saya percaya itu sudah dilakukan. Tinggal disampaikan kepada media agar kita bisa
informasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa tahu, oh dinas ini nanti tahun 2026 akan melakukan apa, sehingga rakyat itu turut mengawasi apa yang dilakukan. Kalau tidak sesuai dengan perencanaan berarti ada kekeliruan, dan itu harus demikian secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Demikian cara.